Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, bersama-sama kita satu hati di hari yang istimewa ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bebas dengan cara masing-masing menyembah, ya, ikuti setiap nyanyian. Saya ajak supaya saudara di rumah-rumah tidak pasif dan hanya menonton, tapi mari kita sembah. Penyembahan secara korporat kita bersama akan berdampak luar biasa bagi negeri tercinta kita. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi nyanyikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah. Mari kita angkat hati kita bersama-sama dan suara kita di tempat kita masing-masing. Tinggikan Tuhan, masyurkan namanya. Haleluya, sembah Tuhan. Orabas shandara batakara labaya rabas shandara labalabalabalab. Hinarana mayara lamaya rabas shandara labalabalabalab. Biar kemuliaan-Mu saat ini dinyatakan di atas negeri kami Indonesia.
dalam corporate worship di mana-mana tempat kami berada. Oh, biar mengisi atmosfer atas negeri kami dengan pujian penyembahan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami satukan hati bersama-sama, nyatakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja atas Indonesia, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya ajak kita di seluruh pelosok negeri, bahkan di bangsa-bangsa lain, mari satukan hati dalam penyembahan. Penyembahan kita meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabaya shandara laba 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 ya sakaya laba 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 laba. Haleluya, Jesus. Oh, ya nama ya lama ya lama. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sama-sama katakan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari di tempat masing-masing kita berikan tepuk tangan sebagai tanda kita bersorak meninggikan dan memuliakan Yesus,
Raja di atas segala raja, Raja atas Indonesia. Kemuliaan-Mu mengatasi segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama teriakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Puji Tuhan. Nah, shalom, salam sejahtera bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari sekalian, dan juga sahabat-sahabat doa yang ada di tanah air kita maupun yang ada di luar negeri. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah dan kemurahan-Nya, sehingga acara pada malam hari ini dapat terselenggara, yaitu momentum penyembahan doa yang kita sebut 20-20-20. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada para pimpinan ARAS Nasional, dalam hal ini PGI, PGLII, dan PGPI, yang telah memberikan dukungan atas acara ini. Kami juga ingin menyambut Bapak-Bapak pengarah yang ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Saya sambut Bapak Pendeta Dr. Nus Remas, boleh lambaikan tangan Pak Nus. Dan kemudian ada juga Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya bersama-sama dengan kami dari Bandung. Dan kemudian ada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti yang juga hadir, Bapak Yunius Sohadi, Bapak Sohandoko Wiraspati, Bapak Gondo Wijoyo, ada Bapak Insinyur Edileo, Bapak Daniel Panji pengarah kami, Bapak Andreas Nawawi, Pak Weliat Kamtu, dan juga sebentar lagi akan join bersama dengan kami, Bapak Niko Nyotora Harjo. Dan dari Belanda bersama-sama dengan kami ada Pak Riki Pinantoan. Pak Riki, bisa lambaikan tangan Pak Riki, dan juga Pak Victor Faraknimela yang bersama-sama dengan kami. Dan juga bersama-sama dengan kita ada para fasilitator jaringan doa nasional. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi juga ada dari fasilitator nasional kategorial, fasilitator regional. Kami juga malam hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada kota-kota, gereja-gereja yang telah mengambil bagian dalam acara ini. Tanpa dukungan daripada kota dan gereja-gereja, maka acara ini tidak akan terselenggara. Saya akan tutup dengan satu ayat dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya kalau kita menabur doa, pujian, penyembahan kita mencucurkan air mata bagi bangsa dan negara kita, pasti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Pasti pada waktu kita berjalan maju, sambil menangis dan sambil menabur benih, benih yang kita tanam itu pasti kita akan tuai sambil bersorak-sorai. Nah, saya serahkan kepada Pak Tony Mulya yang akan menjelaskan mengenai visi daripada acara ini. Pak Tony Mulya, silakan Pak. Shalom. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih buat Bapak-Bapak pengarah dan semua fasilitator doa ya. Baik dari nasional, dari regional, kategorial, kota, dan semua teman-teman sahabat doa dimanapun berada. Ya, kita tahu bahwa acara 20-20-20 ini bukan baru terbit minggu lalu, bulan lalu, tapi ini dimulai dari awal tahun sebenarnya. Awal tahun di waktu memasuki tahun 2000. Lalu saya bilang, saya merasakan bahwa kita harus ada doa di sepanjang tahun 2020 ini yang setiap bulan diadakan tanggal 20, saya bilang gitu. Kenapa ditanya oleh teman-teman? Saya bilang karena akan ada banyak bencana di Indonesia, bukan di Indonesia, saya bilang di mana-mana akan ada banyak bencana. Makanya kita baru lakukan 1 bulan kalau nggak salah, langsung ada pandemi COVID, saudara. Jadi akhirnya tertunda berapa bulan nggak jalan, tapi puji Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita terus acara 2020 terus jalan. Dan rasanya bulan ini kita mulai gelar lebih besar, saya bilang. Ini 2 minggu yang lalu loh, kita gelar lebih besar, karena saya merasakan ada sesuatu banget lah yang penting dan perlu didoakan buat bangsa. Ya saya nggak bisa cerita semua di sini, tapi penting banget buat bangsa. Saya dikonfirmasi dengan Pak Timotius Subekti yang bicara. Dan akhirnya kita mobilisasi, dan puji Tuhan, hari ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore barusan,
yang ikut doa ada di 269 kota, saudara, dan ada 625 titik ditambah dengan 155 dari Google ya. Jadi semuanya terdaftar di 780 titik, saudara. Doa dari pagi ini doa yang kita kasih kita kasih waktu yang sama 1 jam, tapi ada yang habis 2 jam. Nah, doa itu dengan pokok doanya yang sama nanti akan kita deklarasikan. Ya, malam ini nanti Pak Nusremas yang akan kita sampaikan. Dan saya waktu tadi melihat beberapa kota, saya nangis. Saya betul nangis, saudara. Karena saya kota-kota di daerah itu mereka bikin banners, bikin angka, bikin 2020, mereka betul-betul teriak sama Tuhan. Mereka betul-betul hari ini saya lihat banyak orang lagi memerlukan Tuhan, butuh Tuhan. Dan saya pikir bukan cuma mereka, kita pun hari ini butuh Tuhan. Kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di depan. Kita nggak ngerti, nggak bisa diprediksi semuanya. Serba sulit, saudara. Tapi saya percaya Alkitab tulis kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Jadi hari ini itu yang saya laporkan, kota yang ikut, ya, dan puji Tuhan hari ini juga kita ingin dapat banyak pengarahan dari pengarah tentang 2020 ke depan, karena bukan cuma hari ini aja, tapi tinggal 2 kali lagi, yaitu tanggal 20 November dan 20 Desember terakhir. Saya nggak tahu yang 2021, saya belum mau pikir, tapi rasanya ini gregetnya luar biasa, hari ini gregetnya luar biasa nih. Dan mohon maaf, tadinya saya cuma undang Pak Andreas yang mau bicara, tapi kelihatannya Bapak pemimpin jadi banyak. Saya dan harus bicara semua lah menurut saya, ya sedikit-sedikit kita supaya kita dapat lebih terarah ke depan ini doa kita seperti apa. Dan saya meyakini doa kita selama ini didengar Tuhan, saudara. Kalau doa kita nggak didengar Tuhan, mungkin beberapa hari yang lalu Indonesia juga udah hancur, saudara. Tapi kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memelihara bangsa ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang visi. Jadi ini bukan terakhir, tapi ada 2 kali lagi nanti. Saya rasanya sih nanti bisa ribuan titik, ya, karena ini baru pertama dan persiapannya memang baru 2 minggu yang lalu. Itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Daniel untuk melid acara, ya. Nanti sama-sama kita sebelum deklarasi, ya. Di Tuhan, shalom. Ada beberapa orang nyebut saya Upi dan Ipin. Saya dan Pak Tony. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa dengan cara yang baru dalam era new normal ini. Saya lihat-lihat tadi dari peserta Zoom ini biasanya kalau doa itu banyakan perempuan. Hari ini kebanyakan laki-laki, puji Tuhan. Biasanya kalau gerakan doa itu banyakan perempuan. Nah, sebelum nanti saya mau memohon kepada 2 Bapak terlebih dahulu untuk sharekan, karena memang kita waktu terbatas dan juga pukul 20 ini penting untuk membuat satu deklarasi. Jadi saya akan berupaya untuk jadi timekeeper yang baik, ya, untuk Bapak Ibu sekalian. Saya nanti mau meminta Pak Edi Leo terlebih dahulu, lalu Pak Timotius Sebekti sebagai fathers juga di gerakan doa ini untuk bisa sharekan selama 3 menit masing-masing mengenai apa kesan dan juga mungkin pesan-pesan mengenai gerakan doa di Indonesia. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita semua berdoa dan saya minta Ibu Lili Sitonga dari JDWN memimpin kita dalam doa bersyukur kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan dan mengucap syukur dalam sikap unity yang ada dan Tuhan berikan kemurahan demi kemurahan atas Indonesia. Mari kita buka dalam doa dengan Ibu Lili Sitonga, doa bersyukur kepada Tuhan dan kedua mensyukuri untuk unity yang ada dan unity ini akan terus bergulir sampai ke tingkat desa-desa di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Silakan Ibu Lili. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami Tuhan Yesus ada di dalam kegerakan doa 2020. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, karena kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan, di seluruh Indonesia mulai dari pagi hari hingga malam hari ini.
Kami melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Indonesia ini ada dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk campur tangan Tuhan dalam setiap lini kehidupan seni bangsa kami. Kami melihat Tuhan kekuatan yang dari Tuhan Yesus saja di dalam bangsa dan negara kami. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala apapun Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, kami mensyukuri Tuhan, semua karena karya-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk unity yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk anak-anak-Mu, untuk para pemimpin. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, karya-Mu luar biasa atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mensyukuri Tuhan untuk karya-Mu yang ajaib dan luar biasa. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja dengan luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Lili. Saya persilakan langsung saja ke Pak Edi Leo. Semua udah kenal siapa Pak Edi Leo, seorang penatua dari Gereja Abalov Ministry, dan dia banyak benar-benar men-sharekan hati Bapak. Saya sendiri benar-benar mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan melalui pelayanan beliau. Silakan Pak Edi. Shalom semuanya. Saudara, ketika awal pandemi ini terjadi, ya saya dapat apa yang ada di Ibrani 12, bahwa Allah sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, waktu Tuhan berikan itu, saudara, saya dapat kuat sekali Tuhan sedang mau membawa kita kembali seperti pola gereja mula-mula. Nah, saudara, gereja mula-mula itu semua jemaat berdoa, saudara. Jadi bukan pendoa syafaat, bukan para nabi, tapi seluruh jemaat berdoa, saudara. Ya, dan itu setiap hari mereka berkumpul. Nah, saya bilang Tuhan, saya rindu lihat ini terjadi. Dan ternyata, saudara, mulai terjadi di tengah-tengah kami, saudara. Sekarang kami tiap pagi, saudara, ribuan orang berdoa, ribuan tiap hari, jam 5 sampai jam 7, ada yang sampai jam 8, ada yang nggak mau berhenti. Sampai saudaraku jam 10 mereka masih ada yang berdoa, saudara. Itu wow, lawatannya saudaraku dahsyat sekali, saudara. Tiap hari ratusan orang ngalamin mujizat, saudaraku. Yang sembuh COVID itu banyak sekali, saudara. Dan yang kanker sembuh, saudaraku, yang dapat apa, saudaraku, organ baru. Wah, amazing. Saya belum pernah lihat, saudara. Dan hampir tiap hari ada orang yang bertobat, saudaraku. Hampir tiap hari, apalagi saudaraku kaum Kedar, saudara, itu lagi tuayan besar. Nah, saudara, makanya saya benar-benar, saudaraku, excited lagi melihat Tuhan mau lakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya ingat tahun 86 David Wilkerson pernah bernubuat, saudara, dan dia melihat, dia bilang akan ada satu pandemik akan menyerang mulai dari New York lalu seluruh dunia, dan itu menyebabkan semua pemerintahan, semua gereja, dia sebutnya shutdown. Nah, tapi dia bilang gini, saudara, hal itu memaksa gereja-gereja berlutut dan berdoa radikal dan membaca Alkitab. Nah, tapi sesudah shutdown itu, saudara, David Wilkerson bilang, kita akan melihat satu gerakan kebangunan rohani yang belum pernah kita lihat dalam sejarah manusia, saudara. Belum pernah. Dan kita akan mengalami tuaian yang sangat luar biasa. Dan dia sebut buat Amerika, itu menjadi the third awakening. Saudaraku, jadi saya sangat excited, ya. Dan saya mau dorong saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita semakin giat berdoa, kita semakin giat ya masuk dalam kegerakan yang dahsyat ini. Dan saya sangat senang sekali ketemu dengan saudara. Ya, 20 ini sangat bermakna, saudara, karena ini awal dari sebuah dasar yang Tuhan letakkan
supaya kita semua menjadi kingdom based, saudaraku, kingdom oriented, dan kita jadi ya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nanti semua akan tergoncang kecuali kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Itu yang saya mau sampaikan. Saya sangat excited. Terima kasih Pak Daniel. Wow, hati saya bergejolak sekali benar-benar Pak Edi. Singkat, jelas, padat, dan benar-benar ternyata dari kacamata, sudut kacamata yang positif, kegoncangan ini akan membawa revival besar ya, begitu ya. Amin. Pak Edi ya. Amin. Wow, luar biasa, luar biasa. Saya pasti yakin di hati Pak Edi itu banyak sekali kesaksian-kesaksian. Anyway, one day mesti undang Pak Edi Leo secara khusus. Karena hasil-hasil doa tuh begitu luar biasa ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Bekti ya, Pak Timotius Bekti sebagai salah seorang pengarah dari Jaringan Doa Nasional juga yang benar-benar konsisten ya mengencourage kita untuk terus berdoa, hidup dalam kekudusan. Saya banyak terinspirasi secara pribadi dengan khotbah-khotbah dan pengajaran Bekti. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan? Silakan Pak. Tolong di-unmute dulu Pak. Belum di-unmute ya. Di-unmute dulu ya. Baik teman-teman semua, kami bersyukur boleh melihat wajah-wajah yang sudah lama nggak kelihatan. Namun di tempat ini kami boleh berkumpul bersama. Seperti tadi yang dialami oleh Pak Edi Leo. Saya juga melihat keadaan kita ini seperti keadaan krisis. Waktu kerajaan Yehuda akan hancur. Di situ kita melihat ada seorang raja yang dikenal oleh Tuhan sebagai raja yang terbaik dari Yehuda. Bukan kerajaan Israel, tapi Yehuda. Jadi ada 4 raja yang terbaik, ya, dan salah satu terbaik itu untuk kerajaan Yehuda adalah Hizkia. Mengapa saya tekankan ini? Sebab dia dalam keadaan krisis. Krisis yang luar biasa menghadapi serangan dari kerajaan dunia. Saat itu Asyur yang sudah meruntuhkan kerajaan utara. Dan saat itu secara alam pikiran tidak mungkin dia bisa berhasil mempertahankan akan kerajaan Yehuda. Karena kerajaan Israel yang jauh lebih besar runtuh semuanya. 10 suku runtuh, padahal dia hanya 2 suku. Namun apa yang dikerjakan? Dan inilah yang harus kita kerjakan. Sama seperti kalau bisa para leaders, khususnya orang-orang yang dalam sisi kings, yang businessmen, ini harus bergabung dengan hamba-hamba Tuhan. Di situ saya melihat kenapa kekuatan ini datang. Karena apa yang dilakukan oleh Hizkia yang pertama-tama, dia kumpulkan yang dulunya para imam dan Lewi ini sudah terserak. Sekarang dia kumpulkan, dia biayai, dia memberikan mereka kembali perpuluhan, itu dikumandangkan. Untuk apa? Untuk menghidupi mereka kembali. Karena mereka pada lari. Dalam kitab Nehemia pun, Nehemia pernah komplain itu. Kenapa kamu lupakan ini sehingga lari para imam-imam itu? Saudaraku, dan inilah keadaan gereja. Kami mohon dengan ini para bisnismen yang di gereja untuk memperhatikan bagaimana pentingnya hubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang baik, yang betul-betul mencari hadirat Tuhan, karena kekuatan itu ada di dalam perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan adalah perjanjian Daud, kerajaan. Dan dia pegang janji itu dengan keyakinan. Dia sendiri terjepit dalam keadaan di mana kerajaan dunia menyerang. Dirinya sendiri sakit, mati, sudah divonis mati. Jadi 2 hal yang sangat menekan hidupnya. Tapi dia menjerit, berdoa. Nah, ini kuncinya. Mari kita semua menjerit, berdoa, menangis di bawah kaki Tuhan. Saya percaya seperti tadi Pak Charles berkata, kalau kita banyak berseru-seru pada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa.
Dia akan tunjukkan kuat kuasanya. Dan dia melepaskan Tuhan sendiri yang turun. Yesus sendiri. Dituliskan malaikat Tuhan. Satu hari 185.000 tentara Asyur mati semuanya. Ini bukan main. Jadi kita tunggu. Tangan Tuhan turun. Turunlah Tuhan, tanganmu atas negara kami. Turunlah Tuhan, tanganmu atas negara kami. Dan ini biar doa kita bersama. Minta kepada Tuhan, tangan Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Wow, luar biasa. Mari kita responi dua pesan hamba Tuhan ini sambil kita semua berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak pernah kau ketahui, yang tidak pernah kau pahami. Saya ingin setiap kita berseru, cry out. Yuk, kalau perlu di-unmute dulu semua, dan kita mau berseru kepada Tuhan. Kita angkat suara semua, kita angkat doa. Ya Rabba kata Bapa, kami berseru. Kami berseru kepadamu Tuhan, turunkanlah tanganmu Lawatan Tuhan yang luar biasa atas bangsa dan negara Raja di atas segala raja kepadamu sedang tergoncang kerajaan yang tidak tergoncang, kerajaan Tuhan kami bertambah di dalam haleluya luar biasa haleluya malam hari ini berseru kepadamu tidak tergoncang. Yesus kini kau menyelamatkan dalam nama Yesus. Karena pesanmu atas bangsa dan negara perahanmu yang ajaib. Terima kasih Tuhan yang misioner, kasih Tuhan Engkau luar biasa. Jesus mighty name, Jesus mighty name, Jesus haleluya, Jesus mighty name. Percaya kepada kekuatan kuasa-Mu, kami akan bangkit Jadi generasi Tuhan Indonesia Jesus mighty yang tidak tergoncang kebenaran menyatakan kuasa Jesus mighty haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa ya saudara lama ya Teruncangkan itu akan punya Yesus Tuhan ya Yesus berdoa supaya benar-benar gelombang dan terima kasih Pak Victor. di nama Tuhan Yesus. Pak Victor Faraknimela, tolong di-unmute. Anda lanjutkan dengan doa supaya gelombang revival terjadi di mana. Mari kita berdoa. Kurabakontorolobo apakosoborolobo. Kurabakosondorolobo tekiamorobo santorolobo. Ondorolobo sitikirabakosodoborobo. Ya, sudah Pak? Ya, silakan. Mari kita berdoa kalau gitu. Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi. Tuhan terima kasih. Saudaraku, Yesaya 62 ayat 10 berkata, kita lewati pintu gerbang demi pintu gerbang.
Terus ada pintu-pintu yang kita harus lalui. Dari pintu zaman ini, dari pintu keadaan ini, kita lalui terus. Kita sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Akan terjadi kebangkitan yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Apa yang diterima oleh Bapak Dr. Insinyur Niko, sungguh itu ya dan amin. Kegerakan sudah dinyatakan di antara hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Tuhan sudah nyatakan, mari kita berkata, Tuhan ini sesuatu yang besar terjadi. Aku percaya dan Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Semua yang terbatas menjadi tidak terbatas. Semua yang menjadi lemah menjadi kuat kembali. Hamba-Hambamu bangkit, gerejamu bangkit dalam nama Yesus. Urasantu rabakasyata kumahyalaya bakusinama. Lumutu kurulubusa. Kami lewati semua pintu-pintu gerbang. Kami jalani. Kurabasa karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau mau membawa gereja ini maju. Membawa jadi jawaban. Tidak ada jawaban di dunia ini. Hanya gerejamu Tuhan. Kami yakin itu. Kami percaya itu. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau melihat Engkau yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh hamba-hambamu. Pak Edilio, Pak Timothy tadi Tuhan. Kami percaya apa yang disampaikan Pak Daniel Panji, Pak Tony Mulya. Kami tahu ini masanya Tuhan. Masa gereja bangkit. Nubuatan-nubuatan yang Kau sudah sampaikan. Terus menyala Tuhan. Meneguhkan kami semua. Kurasyata karabakusan daralaba. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu menyala-nyala. Roh-Mu bekerja di antara kami. Roh-Mu membangkitkan kami. Roh-Mu membuka mata kami. Roh-Mu menggerakkan kami. Kami mau rebut jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau rebut mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan menjangkau mereka Tuhan. Baik dengan doa kami, dengan strategi yang Kau beri. Dan kami akan muridkan mereka. Sehingga mereka menjadi kegerakan yang luar biasa. Kami berdoa supaya kebangkitan anak-anak muda. Jeremia akhir zaman. Bangkit hari-hari ini Tuhan. Itu saya siapkan kami para pemimpin. Buat kami maju. Supaya mereka bisa mengikuti langkah-langkah kami. Urapan yang baru terus menyertai gerejamu. Di Indonesia. Di seluruh dunia. Roh-Mu yang sama bekerja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Jesus name. Haleluya. Kita punya iman tetap. Bahwa Indonesia dibela, dijaga oleh Tuhan. Amin. Amen. Syukur ada doa nasional. Terima kasih Pak Charles, Pak Tony, Pak Mulyadi, Pak Martin, Pak Andreas, dan juga para fasilitator regional. Kalian luar biasa dalam saat-saat seperti ini. Justru kita harus membangkitkan gereja-gereja dari semua kalangan juga untuk berdoa. Saya masih teringat ketika di awal jaringan doa dulu ada JDP namanya Pak Bekti. Jaringan doa pengusaha. Nah, mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita untuk memunculkan kalangan marketplace juga ya, untuk berdoa di wilayahnya masing-masing di marketplace yang disebut the darkest place itu, kata Ed Silvoso itu, yang harus ada terang bersinar di sana. Nah, sebelum kita akan mendengar pesan dari Pak Bambang Wija dan Pak Niko Nyotora Harjo, juga mereka adalah kiprahnya begitu luar biasa dan benar-benar sudah menjadi teladan buat kita semua ya, sudah menjadi berkat buat jutaan orang. Sebelum kita akan mendengar dua pesan dari dua hamba Tuhan, bapak-bapak kita ini, kita akan bernyanyi satu pujian ya. Tolong Pak Weliat bisa angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang tahu lagu ini, mari kita bernubuat dengan nyanyian ini. Kita katakan kemuliaan Tuhan telah turun atas Indonesia. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Amin. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan sekali lagi. Kemuliaan Tuhan telah turun.
Mari saja kita dengan penyembahan kita bermazmur, bernubuat bahwa apa yang difirmankan terjadi buat Indonesia. Ora basyandara lama 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 ya sandara lama 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 lama. Hiarada mayara lama yarana maya sandara lama 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 lama. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak Kita segera akan mendengarkan pesanan-pesan dari Bapak mereka Dr. Bambang Wijaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam Ibu Bapak. Senang bertemu dengan semua Ibu Bapak dalam kesempatan yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Memang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Edilio maupun Pak Timotius Subukti tadi, 7 bulan yang kita sedang lewati atau sudah kita lewati dan beberapa bulan yang masih ada di depan kita merupakan bulan-bulan penuh dengan perubahan sehubungan dengan benda yang sangat kecil, yang demikian kecilnya sampai tidak terlihat, yaitu virus. Dan ini menawan seluruh dunia, boleh kata dalam tanda petik melumpuhkan seluruh dunia dan mengubah seluruh dunia, termasuk mengubah cara orang di dalam beribadah. Dalam waktu singkat saya akan menyoroti masalah ini dari sisi seorang gembala jemaat. Saya yakin semua kita sangat memahami betapa besar perubahan cara orang beribadah hari-hari ini sehubungan dengan wabah tadi, yaitu ibadah online. Nah, saya bukan berkata ibadah online keliru atau saya menentang ibadah online karena memang itu pilihan yang ada saat ini. Tetapi suka tidak suka harus diakui bahwa ibadah online ini mengubah cara orang dalam beribadah. Bahkan attitude orang, sikap hati orang dalam beribadah. Termasuk tujuan orang beribadah. Ya, tentu saya tidak berkata semua gereja dan semua anggota jemaat attitude, cara, tujuan dalam beribadah berubah, tetapi saya yakin sebagian besar orang jadi berubah. Berubahnya yaitu dengan ibadah online ini orang cenderung jadi lebih bersifat menonton ibadah dibandingkan sungguh-sungguh beribadah. Karena biasanya dalam ibadah orang menyanyi, memuji Tuhan, bertepuk tangan, dan segala hal sekarang cenderung hanya menonton ibadah. Itu yang pertama. Perubahan yang kedua yaitu orang mengikuti ibadah dengan pola pikir dan tujuan, saya dapat apa? Saya dapat apa? Kalau dia merasa tidak dapat apa-apa, cukup dengan jari saja dia pindah ibadah gereja yang lain. Ini nggak dapat apa-apa. Pindah gereja lain. Dulu orang mau dalam ibadah mau pindah gereja itu nggak gampang karena dia harus pindah waktu, pindah tempat, macam-macam. Sekarang cukup dengan jari saja, pindah. Satu hari dia bisa 3, 4, 5 bahkan 10 ibadah dia coba lihat mana yang saya dapat. Padahal dalam hemat saya ibadah tujuannya bukan sekadar saya dapat apa. Saya mempersembahkan apa kepada Tuhan. Nah, ini terjadi perubahan yang sangat mendasar
dari saya mempersembahkan apa kepada Tuhan menjadi saya dapat apa dari Tuhan. Bukan berarti ibadah tidak dapat apa-apa, tetapi tujuan utama dalam ibadah seyogyanya bukan saya dapat apa, tetapi saya mempersembahkan apa kepada Tuhan. Bukan sekadar saya menonton ibadah, tetapi saya sungguh beribadah. Dan oleh karena itu, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Edilio. Kalau ada hal yang sangat perlu dilakukan hari-hari ini, adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Elia di Gunung Karmel. Seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 18. Sebelum dia melakukan apapun juga, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki misbah Tuhan yang telah runtuh. Dan kalau misbah yang telah runtuh itu diperbaiki, disusul dengan langkah-langkah selanjutnya, menaruhkan korban, menyiram misbah itu dengan air 12 buyung. Kemudian Elia mengangkat doanya kepada Tuhan secara singkat. Baru di sana Allah akan melawat dengan api. Dan kalau Allah melawat dengan api dalam satu hari itu, dalam satu hari itu, dalam satu senja itu, seluruh Israel berbalik kepada Tuhan. Seluruh Israel kembali kepada Tuhan. Revival terjadi. Saya yakin inilah yang paling diperlukan oleh bangsa ini sekarang. Ya, kita perlu vaksin, jelas. Kita perlu ini dan itu, ya. Tetapi lebih dari semua tadi, lebih dari semua itu, kita perlu revival. Kita perlu lawatan roh Allah. Kita perlu Roh Kudus turun seperti api dari surga. Dan yang paling perlu kita lakukan adalah memperbaiki misbah. Menjadikan ibadah kembali sebagai ibadah. Menjadikan ibadah bukan sekadar untuk menonton. Menjadikan ibadah bukan sekadar saya dapat apa. Tetapi saya mempersembahkan apa kepada Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi attitude kita, seperti kata Pak Edilio tadi, mujizat akan terjadi. Lawatan roh Allah akan terjadi. Sama seperti kata Pak Timotius Subekti tadi. Allah akan berperang ganti umatnya. Hizkia hanya duduk melihat saja. Dan Allah akan mengalahkan Asyur. Pertemuan doa yang dilakukan oleh JDN, Pak Tony dan teman-teman nampaknya mungkin sederhana saja. Ya, apa yang dilakukan Elia sederhana saja. Sederhana, memperbaiki misbah. Sederhana, dia tidak lakukan ini itu. Sederhana, memperbaiki misbah yang telah dilupakan itu. Dan dampaknya satu bangsa kembali kepada Tuhan. Doa saya, pertemuan 20-20-20 ini merupakan pertemuan memperbaiki misbah yang akan mengundang lawatan Allah atas Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak Bambang, luar biasa message-nya. Jangan sampai kita banyak ibadah tapi mesbah runtuh. Justru dalam lockdown ini jangan sampai kita lupa mesbah pribadi dan mesbah keluarga juga. Di keluarga karena sesuai data, kenapa KDRT malah meningkat katanya 3 kali lipat dalam masa lockdown seperti ini. Mari ini saatnya malam hari ini juga kita diingatkan Tuhan untuk membangun mesbah pribadi dan keluarga juga. Nah, sebelum kita menjelang nanti pukul 20, di mana kita akan melakukan deklarasi bersama yang akan dilakukan oleh Pak Nusreimas dan Pak Tony Mulya. Kita akan mendengarkan juga kesan dan pesan dari Pak Niko Nyoto Raharjo, salah seorang dari pengarah, Dewan Pengarah dari Jaringan Doa Nasional. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Niko.
belum di-unmute ya Pak. Mati lagi. Nah, Udah. sudah. Oke. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Saya malam ini benar-benar, Sudah. Saya malam ini benar-benar sangat diberkati oleh Pak Edilio, Pak Timotius Subekti, Pak Bambang Wijaya. Waduh, benar Pak. Saya diberkati. Dan saya percaya itulah yang akan kita kerjakan ke depan ini. Jangan sampai kehilangan berkat yang sudah disampaikan oleh ketiga hamba Tuhan ini. Nah, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, jadi sejak awal pandemi itu, Tuhan tuh mengingatkan tentang kisah daripada Daud. Jadi pada waktu zaman Raja Daud, Tuhan tuh pernah menghukum orang Israel dan Daud. Yaitu dengan cara penyakit sampar. Sebanyak 70.000 orang meninggal. Paling lama dalam waktu 3 hari. Wow, ini luar biasa. Itu waktu zaman itu, 70.000 dalam waktu paling lama 3 hari. Dan akhirnya, singkat cerita, penyakit sampar ini selesai. Setelah Daud melakukan 2 hal. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita itu selalu diingatkan sejak awal sampai dengan hari ini. Dari 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Kalau kita melihat Tuhan lagi menutup langit sehingga tidak ada hujan. Tuhan melepaskan belalang memakan habis hasil bumi. Itu yang berbicara tentang resesi ekonomi. Dan Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Itu berbicara tentang COVID-19 ini. Maka kita, gereja-gereja Tuhan, harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita. Itu hal yang pertama yang Daud lakukan. Sehingga COVID, maksudnya sampar pada waktu itu berhenti. Tapi hal yang kedua, ini yang tadi Pak Bambang juga singgung juga, Daud itu membuat mezbah di tanah Arauna orang Yebus itu. Dan ketika Daud sudah sampai di sana, dia akan membuat mezbah. Wah, disambut dengan Arauna, dengan sukacita. Wah, Raja Daud. Anda tidak usah membayar. Semua gratis. Pokok saya siapkan tanahnya untuk nanti korbannya, korban bakaran saya siapkan semuanya. Tapi apa kata Daud? Iya, aku tidak mau membuat mezbah ini dengan gratis. Tapi aku akan membayar harganya. Tadi kalau Pak Bambang diberikan oleh Tuhan membangun mezbah yang retak. Tapi kali ini membangun mezbah dengan membayar harga. Dan ini pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan tuh sangat jelas berkata kepada saya, kamu mau melihat ini selesai? Kamu mau melihat ini semua diberkati? Rencanaku diberkati. Dengan COVID, Tuhan pasti mempunyai rencana yang jauh lebih itu. Yaitu tentang pertobatan, penuaian jiwa besar-besaran. Itu yang harus. Tapi yang Tuhan mau, gereja Tuhan harus membayar harga. Yaitu dengan doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. Saudara, jangan gereja Tuhan saling menjelekkan. Saling serang menyerang satu dengan yang lain. Tapi yang Tuhan mau, kita dalam unity. Meskipun kita berbeda, tapi ayo dalam doa, pujian, dan penyembahan kita nggak berbeda. Kita doa, minta sama-sama. Dan saudara yang luar biasa, ini ternyata diresponi oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Saya membaca dari hasil penelitian dari Bilangan Research Center, dikatakan ada kebangkitan doa di Indonesia. Sebanyak 83,6% gereja-gereja Indonesia itu ikut
dalam doa interdenominasi. Wow. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa dan harus kita tingkatkan terus. Ya mungkin kalau kita melihat sekarang yang ini hanya ya sisa-sisa aja mungkin. Tapi yang penting, ayo gereja Tuhan. Hari-hari ini teruskan itu. Kita bergandengan tangan dengan satu hati. Dan saya percaya kalau kita sudah melihat gereja-gereja Tuhan bersatu untuk berdoa bersama-sama, itu tandanya akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Kalau kita melihat Pentakosta yang pertama 2000 tahun yang lalu, itu dimulai dengan doa. Yang kedua, saya sebutkan Pentakosta yang kedua di Azusa Street, itu terjadi seperti itu. Dan hari-hari ini Tuhan yang berbicara kepada saya tentang Pentakosta ketiga, itu kita sudah menanti-nantikan ini. Dan kalau kita sudah melihat ini, kita juga berdoa buat Amerika yang hari-hari ini mulai bangkit. Kebangkitan doa itu sudah mulai terjadi. Saya sangat yakin dan percaya. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga akan turun. Dan itu akan membuat penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan kita akan dipakai bersama-sama. Ayo kita bergandengan tangan. Ini waktunya kita tidak bisa santai-santai. Tapi kita benar-benar bergandengan tangan. Ayo buat mezbah. Gereja Tuhan harus buat mezbah. Tapi dengan membayar harganya. Bukan gratis. Bayar harganya memang sepertinya mahal. Yaitu dengan unity. Tidak gampang. Tapi itu yang kita lakukan. Dan itu sudah mulai terjadi di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Sangat mahal harganya kalau tidak diresponi ini. Message dari Bapak-Bapak ini. 2 menit menjelang pukul 20. Tolong di-unmute lagi. Yuk kita semua serentak berdoa. Responi, bangun mezbah. Membangun mezbah. Oh, haleluya. Firman-Mu dengan segala kekuatan. Kudus-kuduslah Engkau, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, kerajaan-Mu di kami berdoa di dalam roh kudus dalam nama Tuhan ke anak-anak dalam berada masyika kepadamu Allah kita siap segala sembah sujud hormat Allah kami kudus, Allah kami yang manis dan luar biasa. Kita lanjutkan acara kita dan saya serahkan ke Pak Tony Mulya dan Pak Pendeta Nus Reimas. Ya, kita masih menunggu 1 menit. 1 menit nanti pas jam 8. Setuju ya? Jamnya sama ya? Jam 8 kurang 1 menit. Sudah, Pak. 1 menit. Ya? Udah lewat 1 menit. Pas. Pas ya? Lebih. Ya, kalau pas, saya minta Pak Nus Reimas, tolong Dimas ditayangkan, kita mau deklarasi sama-sama. Semua teman-teman yang di Facebook dan yang ada di YouTube boleh mengikuti deklarasi yang kita siapkan, kita sepakat. Ya, semua jaringan doa setiap kota, regional, kategorial,
semua nasional kita mau sepakat hari ini sebagai tubuh Kristus, kita deklarasikan sesuatu buat bangsa kita yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Nusremas. Silakan Dimas, bisa di-share screen. Dimas, kalau ada halangan, Pak Nusremas bisa, Pak Nus yang bisa yang baca, kita ikuti ya. Mungkin ada halangan karena ada, sebentar saya tanya. Dimas gimana, bisa nggak? Oke, kalau nggak ada, sekarang udah jam 8 tepat, ini tanggal 20, jam 20, kita mau deklarasikan bersama-sama. Ya, silakan Pak Nus, kita ikuti nanti semua, kita buka suara kita setelah Pak Nus ucapkan sesuatu. Baik, Ibu Bapak Saudara, dari apa yang kita dengar dari para pengarah tadi, kita tiba pada satu poin penting. Ketika kita memandang kepada Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah kita. Atas dasar itu maka kita malam ini akan membuat sebuah deklarasi iman. Deklarasi iman momentum 20-20-20. Ini luar biasa. Mari kita sambil percaya kepada Tuhan, mengikuti, saya baca pengantarnya, dan kemudian poin-poinnya kita baca secara bersama-sama. Deklarasi momentum 20-20-20. Kami para pendoa dari jaringan doa sekota. Kami kategorial dan regional yang terhimpun dalam jaringan nasional beserta aras gereja dan kelompok-kelompok lain bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus, bersepakat mendeklarasikan satu sama-sama. Percaya Indonesia segera bebas dari virus COVID-19. Amin. Percaya Indonesia akan mengalami pemulihan di segala bidang. Tiga. Percaya Pilkada berjalan dengan aman dan damai. 4. Percaya terjadi pemahaman yang benar terhadap undang-undang cipta kerja Omnibus Law. 5. Percaya Indonesia tetap bersatu dalam segala kekacauan kerusuhan Tuhan dan rancangan disintegrasi atas bangsa ini. kami tolak ini. Kami tolak dari Indonesia. Jakarta 20 Oktober 2020. 20-20-20 Indonesia menyembah. Haleluya. Amin. Biasa. Yes. Ya. Makasih Pak Daniel, silakan di kembali. Makan kecil-kecil ya. Baik, kita bisa nggak responi deklarasi ini juga dengan kita membawa Indonesia di hati kita. Kita membawa Indonesia dengan seluruh aspek permasalahan yang ada. Ya, situasi Jakarta juga pada hari ini. Namun sebelum kita mau membawa Indonesia di hadapan Tuhan, saya minta Pak Weliar untuk menyanyikan satu pujian Indonesia penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu,
Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ora bashandara batakara labaya sande. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kami minta Pak Andreas Sustono berdoa membawa Indonesia di hadapan Tuhan, dan supaya pilkada serentak akan berjalan damai, ya, dan semua dalam keadaan tentram. Dan setelah itu kami minta Pak Martin Hareva berdoa untuk kemurahan Tuhan atas Indonesia, khususnya menghadapi badai La Niña yang diperkirakan akan datang di kepulauan Indonesia. Biar supaya bencana datang tetapi keselamatan tetap terjadi atas bangsa kita. Pak Andreas, silakan. Mungkin Pak Andreas nggak ada. Pak Samuel, Mari kita akan sama-sama berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa inilah waktunya kami akan kembali Tuhan, membangun mezbah-mezbah yang sudah runtuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi dan mencintai akan kota-kota yang ada di negeri ini Tuhan. Dan kami mengerti bahwa Engkau sudah merancang dari sejak awal bahwa setiap dari kami harus menyelesaikan apa yang Engkau sudah rancangkan dari awal. Oleh karena itu kami meminta Tuhan sekali lagi kami meresponi juga dari deklarasi yang sudah kami nyatakan Tuhan. Kami percaya dan kami imani setiap perkataan orang benar jadi dalam nama Yesus. Dan kami akan menantikan dengan iman kami yang kuat bahwa semuanya seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Apakah Pak Martin ada berdoa supaya Indonesia dijauhkan dari segala bencana, khususnya La Niña yang akan menerpa kepulauan Indonesia? Kalau tidak ada, mungkin Pak Andi Mulyadi bisa mendoakan hal ini. Tolong di-unmute. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi Indonesia. Kami percaya ketika umat-Mu bersatu, akan ada Tuhan perlindungan bagi Indonesia atas segala bencana Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkanlah Indonesia dari segala bencana-bencana yang ada. Dimampukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketika ada bencana kami tetap Tuhan di dalam pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk perlindungan, untuk proteksi-Mu atas Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengar sharing dari Pak Andreas Nawawi, seorang yang sudah diketahui cinta anak muda dan menjadi father ya buat banyak anak-anak muda, khususnya para pengusaha-pengusaha muda. Mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharekan dan menjadi berkat buat kita semua. Pak Andreas, silakan. Tolong di-unmute dulu, Pak.
Selamat malam Pak Daniel, selamat malam Pak Tony, selamat malam semuanya. Selamat malam juga teman-teman di seluruh Indonesia. Malam ini saya hanya akan share sedikit saja. Tapi satu hal yang menggelitik tadi ketika Pak Bambang mengatakan bahwa kondisi yang hari ini kita hadapi itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan oleh satu virus yang kecil sekali, tapi dampaknya fatal sekali. Dan yang saya heran, ada begitu banyak jutaan orang-orang pandai di seluruh dunia, tapi mereka nggak mampu untuk menemukan cara-cara untuk mengatasinya. Sampai hari ini sudah hampir setahun virus itu ada di muka bumi, tapi tetap nggak jelas bagaimana harus mengatasi secara telak. Jadi saya yakin ini ada satu rencana Tuhan yang secara khusus. Dan memang dengan adanya ini, semua keberadaan manusia itu seperti dibongkar bangkir, dijungkir balikan. Segala sesuatu berubah, tidak ada yang tidak berubah. Disruption bukan hanya menyerang dunia bisnis, bukan hanya menyerang negara ataupun secara sosial di masyarakat, tapi juga masuk ke gereja dan ke institusi-institusi lainnya, di mana ada banyak kita mengalami kondisi-kondisi yang kita sendiri nggak ngerti harus ngapain. Nah, malam ini saya ingin sekali membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 91. Saya suka sekali dan saya ingin bacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Firman Tuhan katakan, dengan kepaknya, Mazmur 91 ayat yang keempat, Ia akan melindungi engkau, di bawah akan lindung. Kesetiaannya ialah engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ketika kondisi ini diawali, sebenarnya kondisi ini terjadi bukan hanya baru sekali ini, tapi sudah dari tahun 2001, sedikit demi sedikit secara pasti ekonomi, sosial, keamanan, pertahanan dalam satu negara digerogoti oleh begitu banyak masalah. Sampai puncak-puncaknya pada hari ini. Jadi banyak orang mengklaim, banyak orang menggunakan firman Tuhan untuk mencoba mencari perlindungan. Ketika COVID juga menyerang banyak orang di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada banyak dari teman-teman kita juga mengalami yang kena COVID. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa, oh kenapa dia kok kena, kok saya enggak. Saya juga nggak berani mengatakan bahwa kena itu berdosa, ya enggak. Gitu. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu yang di luar aturan, maka saya yakin Tuhan sedang berbicara pada kita secara serius. Sepertinya Tuhan ingin mengeluarkan kita dari cangkang lama kita, dari frame lama kita, cara berpikir kita yang selama ini kita anggap benar. Jadi kalau saya percaya, saya yakin sekali, kita harus mulai belajar dengan konsep yang baru. Namanya kantong anggur yang baru. Jadi selama kita menggunakan kantong anggur yang lama, kita nggak akan pernah bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan pada hari ini. Tuhan, saya yakin sekali, upaya ini bukan upaya biasa. Ini satu rancangan Tuhan yang secara serius Tuhan nyatakan. Sampai seluruh dunia mengalami satu perubahan seperti ini. Tujuannya satu, digoncangkan. Seperti tadi Pak Victor katakan, digoncangkan. Supaya cangkang lama, frame yang lama, kantong anggur yang lama itu betul-betul pecah kalau bisa tuh. Keluar. Dan kita masuk dalam satu konsep yang baru. Jadi saya ingin sekali mengajak semuanya, ya, bukan hanya hamba Tuhan, tapi semua kita, termasuk saya, banyak bicara lebih sedikit dan mendengar lebih banyak. Saya hanya mau dengar gitu. Saya nggak mau salah. Apalagi dalam usia saya seperti sekarang ini, saya nggak mau salah. Jadi saya bilang, Tuhan tolong kasih tahu sama saya. Apa yang Tuhan inginkan? Lakukan, katakan. Saya pasti nurut. Saya pasti mau, saya pasti yakin saya aminkan, saya jalani. Dan tiap kali saya mentok dalam satu masalah, saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Pak Damaris. Waktu itu saya lagi punya masalah. Di dalam hidup saya punya masalah. Dan saya datang kepada Damaris, saya minta Pak Damaris doain saya. Dan saya masih ingat sekali. Saya bilang, Pak Damaris, saya nggak tahan. Saya kepengen lepas dari masalah ini. Dan waktu itu Pak Damaris, saya berharap dia tumpangkan tangannya di kepala saya
Dan saya berharap Pak Damaris akan mengeluarkan doa-doa yang penuh dengan kata-kata penghiburan. Saya berharap dia akan berdoa dengan penuh dengan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mensupport saya secara pribadi. Apalagi Pak Damaris saya anggap sebagai ayah saya. Tapi nyatanya enggak, saudara. Waktu itu dia bilang sama istri saya, dan saya bilang, kowe kene, sedaku. Dia perintah saya untuk berlutut di depan dia dan istrinya. Dan saya berlutut, dan waktu dia berlutut, saya berlutut, dan saya mulai siap mendengar kata-kata yang saya pikir dia akan katakan dengan penuh kekuatan yang akan membuat saya terhibur. Ternyata yang dikeluarkan hanya satu kata, acur, ben acur, kowe kurang acur, Tuhan, hancurkan Andreas, lebih hancur lagi, hancur sampai habis. Saudara, dia doa seperti itu mungkin ada 5 atau 10 menit. Doanya satu, habiskan Andreas, hancurkan Andreas, hancurkan. Dan saya nggak tahan, saya nangis. Tapi sejak saat itu saya mulai berpikir, ada banyak hal yang Tuhan nggak sanggup menyelesaikan dalam hidup saya. Karena saya terlalu ngotot dengan keakuan saya sendiri. Pada hari ini juga ada banyak hal yang saya nggak setuju. Terus terang saya nggak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Saya ingin begini, saya nggak tahan. Saya orang yang maunya tuh jalan gitu. Tiba-tiba dihentikan semuanya. Saya kayaknya nggak suka. Tapi setiap kali saya mencoba untuk berontak, saya hanya ingat doanya Pak Damaris. Biar hancur lagi, habiskan sampai habis. Jadi saya dalam hari-hari ini saya sedang belajar untuk habiskan Tuhan, selesaikan semuanya. Saya mau dengar, Tuhan ngomong apa saya dengar. Nggak mungkin Tuhan sampai melakukan seluruh dunia mengalami keadaan seperti ini, dan dia tidak punya maksud apa-apa. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia lakukan segala sesuatu sampai miliaran manusia di dunia mengalami keadaan seperti ini, dan dia tidak punya rencana apa-apa. Tidak mungkin. Dia pasti punya sesuatu yang ada di hatinya. Dia pasti punya sesuatu yang kita harus mengerti. Sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai satu komponen bangsa, sebagai penduduk dunia, sebagai umat Allah, yang ingin kita mendengar. Jadi saya percaya, dia bisa meluputkan, dia bisa menolong kita, dia bisa memberkati kita, dia bisa mengizinkan teman-teman saya yang begitu baik, sahabat-sahabat saya yang kena COVID dan meninggal. Apakah dia lebih berdosa daripada kita? Enggak, saya yakin enggak. Almarhum Fuksi yang saya kasihi, Ibu Non Rawung yang saya cintai, dan saya tahu orang-orang yang berdedikasi di depan Tuhan, apakah mereka lebih berdosa dari kita? Tidak. Apakah teman-teman kita yang kena COVID itu lebih jelek daripada kita? Enggak juga. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Untuk menyentak mata kita, dan membuka pikiran kita. Ada sesuatu yang serius yang Tuhan mau bicara. Suka nggak suka, kita harus dengar. Dan Tuhan sedang berbicara terus pada kita. Saya tidak akan panjang-panjangkan malam ini, tapi saya yakin something great is going to happen soon. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan saya ingin kita terlibat semuanya. Mari kita keluar dari cangkang lama, dari frame lama, keluarlah udah. Kantong lama tuh buang udah. Firman Tuhan jelas kok, anggur baru nggak bisa disimpan dalam kantong anggur yang lama. Nggak mungkin. Anggur baru harus kantong anggur yang mungkin kantong anggur yang kita pakai itu, Tuhan pakai itu apa? Dan Tuhan katakan kalau engkau paksakan pasti pecah. Pasti pecah. Dan saya yakin Tuhan mau sesuatu yang baru yang kita bawa kepada dia. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Udah hancurin Tuhan. Hancurin habisin dah. Terserah engkau mau diapain terserah. Tapi saya mau dipakai Tuhan. Saya mau Tuhan ngomong apa aja saya taat 100%. 1000% saya akan berikan hidup saya sepenuhnya. Not only 100%. 1000% saya akan serahkan. Amin. Silakan Daniel. Haleluya. Semangat sekali. Puji Tuhan. Memang setiap orang sekarang mengalami proses ya, tidak terkecuali. Dan bagaimana Yesus itu menyerahkan free will-nya di Getsemani, di hiding place-nya, supaya kehendak Bapa yang jadi. Kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Andreas. Kita mau sempatkan sejenak ya, mau berdoa untuk keadaan di Amerika. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan, WhatsApp, minta didoakan. Kita tidak berdoa untuk politik, tetapi kita berdoa untuk satu negeri yang punya destiny. 2 Tawari 7 ayat 14. In God we trust. Supaya Amerika kembali kepada Tuhan. Saya minta Pak Yoel Sasongko berdoa untuk keadaan situasi di Amerika. Juga kita berdoa untuk keadaan bangsa-bangsa lain. Bagaimana Pak Yoel juga waktu itu ikut, kita mendengarkan situasi di Armenia, Azerbaijan. Kalau kita masih ketakutan COVID, demo dan sebagainya, kalau di sana genocide, ya banyak martir. Cerita dia
hamba Tuhan sampai waduh saya nggak tahan, saya sampai nangis. Teman saya sudah jadi martir, teman saya sudah jadi martir, teman saya ini mati karena dia martir. Nah, di sana terjadi genosid, tidak ada yang tahu. Armenia adalah satu-satunya negara Kristen yang memang sedang tertekan dan satu-satunya negara pertama Kristen. Mari kita berdoa. Banyak anak-anak Tuhan di sana yang benar-benar sedang dikejar-kejar, tapi revival sedang terjadi. Tuaian sedang terjadi. Mari Pak Yoel berdoa untuk hal-hal seperti ini kita, supaya Indonesia juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami hamba-hambamu, umatmu dari Indonesia, kami bersatu hati terus berdoa bagi Amerika Tuhan. Amerika punya sebuah destiny, punya sebuah komitmen. In God we trust. Kami berdoa kalau hari-hari ini Amerika banyak mengalami kegoncangan. Ada maksud ilahi yang dahsyat yang sedang Kau nyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa sebetulnya bangsa-bangsa di dunia banyak berhutang kepada bangsa Amerika karena Tuhan banyak mengirimkan para misionaris, hamba-hamba Tuhan dengan api Roh Kudus yang luar biasa menyebar ke berbagai bangsa, menyatakan Injil Kerajaan-Mu, memberitakan Injil Kerajaan-Mu dan menyatakan lawatanmu bagi seluruh muka bumi, termasuk di bangsa kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Tuhan Indonesia. Kami memberkati Amerika Tuhan. Untuk situasi politik yang sedang terjadi. Untuk kasus COVID-19 terbesar di dunia yang ada di bangsa ini Tuhan. Untuk situasi di mana ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang menginginkan untuk bangsa ini runtuh dan hancur. Kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agenda-agenda setan untuk menghancurkan bangsa Amerika dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami deklarasikan dari Indonesia. Indonesia memberkati Amerika dan Amerika kembali kepada destiny ilahinya. In God we trust. Di dalam Tuhan Yesus Kristus bangsa ini percaya. Meletakkan pengharapan. Meletakkan keyakinannya. Meletakkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus mereka percaya. Dan ketika mereka kembali datang kepada Tuhan, Indonesia berdoa dan memberkati Amerika. Dan Amerika bertobat datang kembali kepada Tuhan. Dan Amerika Tuhan berseru kembali. Dan kami akan melihat terjadi penuaian besar-besaran. Terjadi pemulihan besar-besaran. Dan Amerika datang kepada Tuhan. Amerika dipulihkan kembali. Dan Amerika boleh diberkati. Dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami sepakat hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan Indonesia, kami memberkati Amerika. Amerika dipulihkan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Armenia dan Azerbaijan yang sampai saat ini Tuhan sedang mengalami konflik di dalam hubungan bilateral mereka. Kami berdoa, lepaskan keselamatan dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah tiap suku, kaum bangsa dan bahasa di Armenia dan Azerbaijan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kedua bangsa ini boleh sujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Makasih Pak Yoel. 10 menit terakhir sebelum kita closing, kita akan mendengar kesaksian-kesaksian singkat ya. Ini di sini ada Bapak Pendeta Riki Pinontoan ya. Puji Tuhan, Shalom. Mungkin Bapak bisa kesaksian sedikit ya. Nanti juga ada Pak Yunius Suhadi yang sudah lama tidak bersua. Masih ada Pak Yunius di sini? Tolong kesaksian ya, berikan kesaksiannya. Lalu Pak Gondo, wah Pak Gondo Wijoyo pasti banyak kesaksian. Mari silakan mulai dari Pak Riki terlebih dahulu. Shalom, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebagian saudara tahu saya berada di negeri Belanda bersama dengan Pak Victor. Sama-sama melayani Jemaat Tuhan Gereja Indonesia di negeri Belanda ini. Wah, kalau dibilang kesaksian memang bakal banyak sekali, tapi nggak ada waktu ya. Saya hanya mau sampaikan saja bahwa dengan adanya jaringan doa nasional ini, saya juga merasa diberkati. Kita bisa saling berdoa, saling mendoakan satu dengan lainnya. Seperti tadi Pak Niko bilang, kita perlu unity, perlu kesatuan di dalam doa. Dan saya berharap juga bahwa kita terus saling mendoakan, apalagi di negeri Belanda ini sudah masuk dalam gelombang kedua. Bahkan sekarang sudah boleh dikatakan
semua restoran atau apa mereka tutup. Jadi tidak ada lagi yang kita bisa istilahnya untuk keluar atau mau kemana, juga kerja yang di kantor harus semua di rumah. Jadi kami juga dalam situasi yang juga sebenarnya boleh dikatakan dengan tanda kutip ya, cukup panik dan juga cukup ya agak ada beberapa dari orang-orang Belanda cukup marah juga karena ada sebagian itu istilah dibilang lockdown juga. Tapi ya kita berdoa bahwa semua ini seperti tadi Pak Andreas Nawawi katakan, ada maksud Tuhan, ada maksud Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang betul-betul krisis supaya mungkin ego kita jadi dihancurkan, dihabiskan. Tapi saya percaya di balik ini semua ada maksud Tuhan. Terlebih tadi dikatakan ada revival. Dan saya rindukan dan saya nantikan revival yang besar datang untuk kita semua. Puji Tuhan, ini saja yang saya bisa bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap saling mendoakan satu dengan lainnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pak Yunius masih di sini kah? Ada Pak Yunius? Mungkin mau bersaksi Pak Yunius? Tidak ada? Lanjut ke Pak Gondo. Ada Pak Yunius masih ada. Pak Yunius ada? Shalom Pak Yunius. Semua orangnya hilang. Ada tuh. Tuh, ya, cari. Shalom. Monggo silakan. Terima kasih. Saya sangat bersyukur untuk saya malam ini bisa ikut mendengar yang kencang. Dan terutama sekali wawasan-wawasan. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk Indonesia, bahkan buat dunia sebetulnya. Mudah-mudahan betul-betul Indonesia akan dipakai untuk menjadi pusat kebangunan rohani ke seluruh dunia, sebagaimana dikatakan oleh Pak Niko, Cindy Jacob, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunius. Luar biasa. Terus jadi berkat ya. Untuk benar-benar banyak Pak Yunius sudah jadi berkat buat banyak institusi, buat bangsa-bangsa. Nah bagaimana dengan Pak Gondo nih di Jogja? Sendirian saja? Tidak kan? Ayo Pak Gondo, mana Pak Gondo? Belum di-unmute Pak Gondo. Ya. Halo. Saya percaya dengan adanya masalah-masalah pada hari-hari terakhir ini ada rencana yang luar biasa akan terjadi khususnya buat Indonesia. Saya percaya Tuhan ada kuasa dan kedaulatan Bapa yang menggerakkan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang untuk masuk di dalam misinya Bapa sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang benar, yang dimasukkan di dalam sekolah kehidupan, dididiknya, diajarnya Tuhan, yang bawanya masuk ke situ oleh kuasa firman Allah yang diajarkan oleh Roh Kudusnya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memenangkan banyak orang di marketplace. Karena justru di marketplace ini 24 jam terjadi pertemuan demi pertemuan. Dan disitulah akan terjadi perubahan-perubahan. Semua yang ada di marketplace ini akan menjadi berkat untuk banyak orang. Itu yang ada dalam hati dan dalam hati saya. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan besar di marketplace. Amin. Amin. Nah sebelum nanti saya kembalikan ke Pak Tony, mungkin Pak Nus ada mungkin pesan-pesan khusus yang akan disampaikan. Silakan Pak Nus, Reymas. Saya, Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Dia tahu persis dan dia mengontrol. Dan dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jadi bagi kita diperlukan hanya penting trust and obey. Percaya dan taat bahwa Allah tidak salah memimpin jalan hidup. Ada saat di mana kita melewati padang yang berumput hijau. Ada saat di mana kita melewati lembah-lembah kekelaman. Tapi dia tetap gembala yang setia, gembala satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita sekalian terus berdoa dan kita sekalian tetap menjadi garam dan terang demi transformasi bangsa kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Amin. Wow, terima kasih Pak Nus. Mungkin nanti ditutup oleh Pak Mulyadi Sulaiman ya. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu ke Pak Tony Mulya. Ya, shalom semua. Sebelum berakhir, saya terus terang bersaksi nih. Pertama dengar Pak Edilio, Om Bekti, semua ngomong. Hari ini saya nangis. Kok semuanya sepertinya konfirmasi dengan apa yang kita sedang alami hari ini. Ini benar-benar ya dapat peneguhan dari Tuhan. Ya terutama yang tadi Pak Niko juga bicara bahwa ya harus terjadi tuaian besar segala macam. Karena saya ini punya panorama tentang Alkitab yang saya taruh di gereja, yang sampai hari ini ada di gereja. Kalau boleh saya kasih lihat sebentar, saya kasih lihat screen di sini. Ini pas banget gitu dengan akhir zaman. Ya. Jadi saya mau kasih lihat sedikit. Ini panorama Alkitab yang saya miliki tentang bagaimana dari kejadian ya 7 hari penciptaan dari Adam sama Hawa sampai jatuh dalam dosa, lalu bagaimana Kain, Habel dan selanjutnya, lalu bagaimana Nuh punya anak 3, Ham, Sem, Yafet, ya lalu di sini saya melihat setelah ya melewati banyak dan Musa 40 tahun harusnya 11 hari jadi 40 tahun. Nah, cuma saya mau terus dipanjang di akhir zaman ini ternyata sebelum masa Antichrist ya, sebelum masa Antichrist artinya Yesus datang 2 kali, the last day ini yang sebelum namanya rapture, ini ada the great period of worldwide evangelism. Ini yang saya terus merenung, ini harus terjadi namanya panggilan besar-besaran pada waktu the last day ini. Ya, saya nggak tahu lah kalau pengangkatan apa yang awal, tengah, atau di mana. Tapi penginjilan besar-besaran ini betul-betul harus terjadi dan saya merasakan bahwa ini waktunya nih. Waktunya gitu. Waktu kapan kita bisa ngalami, kita semua akan ngalami masa-masa ini. Ya, dan selain itu ada satu gambar lain yang saya punya di sini. Yang kedua, ternyata, nah di sini sebelum masa Antichrist itu gereja ini ada tulisan close, ditutup, ya. Padahal waktu pencurahan Roh Kudus kan gereja besar, the gate of hell shall not prevail. Tapi di sini gereja tutup. Tetapi terjadi yang namanya penginjilan besar-besaran. Nah ini yang lagi saya terus lagi mempelajari dan terus saya baca terus buku ini. Dan ternyata dengan apa yang tadi Bapak-Bapak sampaikan, ya terus terang saya rasanya mau nangis terus, saudara. Karena persis sekali dengan apa yang ada di hati saya tentang hal ini. Dan saya percaya bahwa kita ini sekarang masuk dalam the last period, segala sesuatu yang mungkin akan segera berakhir. Artinya Yesus akan datang kembali dan semuanya digenapi. Ya, yang diangkat siapa? Gereja Tuhan. Bukan pribadi loh, gereja Tuhan dalam kesatuan. Ya, kita mengucap syukur bahwa tadi pesannya bahwa kita bikin mesbah yang baru. Ya, dari Pak Subekti, dari ya ingatkan ada mesbah yang baru dari Pak Niko, ya zaman Daud itu lebih parah dari COVID saya rasa. 3 hari 70.000 orang meninggal. Tapi waktu mesbah dibuat hilang itu. Dan saya percaya malam ini ketika kita deklarasi, besok lusa kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Akan terjadi perubahan. Saya yakin Tuhan nggak mungkin salah dengan janjinya. Akan terjadi perubahan. Amin. Itu dari saya.
Tadi Pak Daniel masih Ya, siap. mungkin satu lagu penutup ya, dan kita akan close. Minta Pak Mulyadi Sulaiman untuk berdoa. Mohon maaf karena tidak bisa semua orang bisa dapat bagian waktu ya, tetapi kebersamaan ini penting karena kita perlu membangun mesbah bagi bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara kita buat komitmen bersama-sama sesuai dengan tadi pesan Tuhan sebelum kita akhiri sama-sama nyanyikan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih buat pertemuan 20-20-20 pada hari ini. Bahkan pada malam ini kami sudah mendengar dengan jelas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Kami percaya itulah menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami percaya gerakan 2020 adalah gerakan untuk memperbaiki, membangun kembali mesbah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Mu tadi dikatakan dalam Ibrani 12, bahwa kami yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, biarlah kami mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadamu dengan hormat dan takut. Sebab Allah kami adalah api yang menghanguskan. Biarlah kami boleh mengerti bahwa Tuhan sedang memperbaiki ibadah-ibadah kami pada akhir segala zaman ini untuk menyambut jiwa-jiwa tuaian yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Indonesia di dalam kemurahan-Mu. Turunkanlah salom bagi bangsa dan negara kami. Turunlah salom bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu selalu melimpah bagi hamba-hamba-Mu, bagi seluruh umat-Mu, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang kenal Pak Jonathan Trisna, Bapak Pendeta Jonathan Trisna? Katanya aktivis juga di jaringan doa. Tolong didoakan mengalami kecelakaan dan pendarahan di otak pada saat ini. Awang ya. Ya kita. Jonathan Abdi Trisna. Oh, Pak Jonathan Trisna GBI, Pak. Ya. Pak Victor, tolong doa sebentar. Pak Victor, doakan Pak Victor sebentar. Mari kita berdoa sama-sama.
Ora bakata korea bakashata pokurolobo ki bakarabaka soto porolobo sida baraba takaralaba laba rokurolobo sida karalaba kundurolobo takata karalobo sida urabasata karalaba takurubo tokorila bakasata karalaba kundurolobo kasadaba. Tuhan, kuasamu bekerja, tangan kami pendek, jangkauan kami terbatas, tapi tanganmu tidak terbatas. Dan kau tahu situasi hambamu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Roma 8:28 bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, khususnya untuk Bapak hambamu ini Tuhan, Pak Jonathan Trisna ini Bapak, kuasamu menjamah. Kami katakan dalam nama Yesus, Tuhan buat mujizat seluruh organ tubuhnya, di bagian kepalanya. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih untuk dokter-dokter yang kau telah siapkan. Tapi satu hal yang kami mau Tuhan, namamu dipermuliakan dan banyak kesaksian. Dan nama Tuhan ditinggikan dan jiwa-jiwa boleh mendengar dan diselamatkan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Hiburkan keluarga yang ada, istri dan keluarga yang ada. Tuhan jemaat yang ada tetap dalam sejahtera-Mu. Kami percaya kuasa darah Yesus memagari, memeteraikan hidupnya. Kami percaya mujizat terjadi. Kami minta ini Tuhan. Karena ini bukan kebetulan kami mendengar dalam kondisi yang bersamaan ini. Kami percaya mujizat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kau bangkitkan aku pada usia 4 tahun. Kuasa yang sama membangkitkan dia juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pak. Terima Buat kasih. semua sekali lagi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bulan depan tanggal 20 ya saya berdoalah supaya saudara mau menggerakkan semua, bukan cuma 780 titik tapi bisa ribuan titik, dan nanti Desember udahlah semua titik biar ada doa lah seperti yang Pak Edi bilang tadi. Haleluya. Semua rumah berdoa. Ini mungkin menjadi gerakan besar karena kelompok kita satu orang juga nggak apa-apa, 2 orang, 1 keluarga, 1 gereja, besar-besaran semua ini. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima memberkati. Terima kasih buat Pak semuanya Daniel, membantuan di Indonesia. para pengabar. Terima kasih. Tuhan berkati semua, Tuhan berkati. Pak Gondo, salam. Pak Gondo. Edi Leo, Wijaya, Pak Bambang terima kasih. Wijaya. Berkati Bapak-bapak